Jadi raja itu tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Justru tugas raja adalah mendidik rakyat, mendidik moral kepada rakyat. Pertanggungjawaban kekuasaan seorang raja itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau sistem demokrasi kan tidak. Sistem demokrasi itu pertanggungjawabannya kepada yang memilih. Karena kalau lebih dari 2, PDIP memiliki kans untuk memenangi pertarungan lebih tinggi. Kelihatannya dari simbol-simbol perilaku, gaya tubuh dan lain sebagainya itu kelihatannya memang diindos oleh Mas Gibran. Kelihatannya diindos oleh Mas Gibran. Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Ahmad di acara Ngaso Tribun Solo. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu Pak Suwardi. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Oke. Kali ini kita akan membincangkan perbincangan yang ya beberapa minggu ini sudah cukup hangat ya Pak ya. Dalam bursa Pilkada Solo yang nama-namanya sudah muncul dan berseliweran di media sosial. Dan kita akan membahas dengan pakarnya langsung gitu Pak. Nah, mungkin Pak Suwardi ini sebagai dosen Pak di Unisri ya Pak ya. Iya. Kemudian juga peneliti di Solo Raya Polling. Nah, ini mungkin kita sebelum masuk ke bursa pilkada kita bicara dulu Solo Raya Polling sejauh ini sudah mensurvei apa saja Pak dari sejak mungkin pemerintahan Jokowi kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Jadi Solo Raya Polling itu dulu saya dirikan di tahun 2006. Ketika itu yang sekarang jadi Presiden Jokowi itu menjabat wali kota Solo untuk tahun pertama. Kemudian saya dikontak oleh staf khusus beliau di Solo ketika itu diminta untuk survei jajak pendapat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi selama 1 tahun. Nah, itulah awal di mana Solo Raya Polling itu berdiri. Kemudian selanjutnya kami melakukan riset-riset terkait dengan jajak pendapat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap isu-isu tertentu, dan kemudian di tahun 2010 ketika ada pilkada di Solo, saya juga melakukan riset tentang pilkada itu tahun 2010 itu. Nah, sama dengan yang kemudian secara reguler saya lakukan ketika ada event pilkada itu. Kita Solo Raya Polling menyelenggarakan riset terkait dengan political personal dari tokoh-tokoh yang ada di Solo. Biasanya memang saya awali dengan mengidentifikasi tokoh-tokoh itu. Tokoh-tokoh itu yang kemudian dari tokoh-tokoh itulah kemudian kita uji political personalnya ke publik. Nah, political personal itu apa? Political personal itu indikatornya ada 3. Yang pertama adalah tingkat popularitas. Yang kedua tingkat akseptabilitas. Ketiga tingkat elektabilitas. Tahun 2010 sampai dengan 2016-18 itu kan belum ada pilkada serentak. Baru tahun pilkada serentak itu kalau nggak salah tahun 2020 kemarin. Nah, sepanjang di sekitar Solo Raya, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Pati, kemudian Blora, Purwodadi atau Purwodadi ya, kemudian Kota Jogja, kemudian Kulon Progo, Sleman. Nah, saya pernah survei paling jauh, Solo Raya Polling survei paling jauh itu di Buleleng, Bali. Oh. Kita juga pernah survei di Kabupaten Tegal. Gitu. Jadi cukup lama. Kira-kira Solo Raya Polling itu menyelenggarakan event survei pilkada itu sudah sekitar 60 kali. Jadi cukup walaupun banyak. namanya Solo Raya Polling tapi Iya. tidak
tidak selalu ya melakukan survei hanya di Solo Raya saja ya. Iya, iya. Pernah kita melakukan survei di Buleleng, Bali ya. Buleleng, Bali. Ketika itu menjelang pilkada di Buleleng, Bali itu, kemudian kita melakukan survei di sana dalam rangka mengidentifikasi kira-kira calon kuatnya siapa nih di Buleleng, Bali itu. Karena memang kalau 3 indikator political personal tadi itu tidak muncul, tidak terdeteksi dengan baik, maka kemungkinan tokoh itu gagal atau kalah di dalam pilkada itu tinggi sekali. Gitu, seperti itu. Termasuk berarti yang ketika menjelang Mas Gibran wali kota sekarang itu Iya. naik itu sebelum pilkada itu sempat bikin Iya. survei juga ya Pak? Iya. Jadi saya masih ingat itu menjelang pilkada 2020 itu saya survei untuk pertama kalinya di Solo, survei pilkada ya, di Solo 2020, pilkada 2020 itu di bulan Juni 2019. Jadi kira-kira ya H-1 tahun. Nah biasanya begini Mas, kalau survei pilkada itu ada termin-termin waktunya. Termin pertama itu bisa dilakukan H-1 tahun. Kemudian H-6 bulan, H-3 bulan, H-1 bulan, dan H-1 minggu. Itu termin-terminnya. Kalau mau melakukan pertarungan politik, itu data-data itu harus punya. Gitu. Harus dimiliki oleh para calon kepala daerah. Kita melakukan survei itu. Jadi trennya itu kita bisa lihat. H-1 tahun seperti apa, H-6 bulan seperti apa, 3 bulan seperti apa, 1 bulan seperti apa. Baru nanti ketemu. Gitu, Nah, ini bisa cerita dulu Pak. Dulu Mas Gibran bagaimana perkembangan elektabilitasnya dari awal dia dikenal sebagai pengusaha yang sempat bicara kalau tidak terjun politik, kemudian ternyata ada arah terjun politik, kemudian sampai membawa bendera PDI, kemudian bisa jadi wali kota. Jadi metodenya itu sama dengan yang saya lakukan minggu yang lalu. Metodenya sama. Pertama saya mengembangkan metode riset yang kemudian saya adopsi dari metode atau teknik Delphi. Nah, teknik Delphi ini salah satu karakteristiknya adalah tokoh. Responden kita adalah tokoh. Tahun 2019 itu saya juga saya juga menggali pandangan-pandangan para tokoh di Solo tentang Solo itu ke depan tantangannya apa. Lalu karakteristik kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tantangan itu. Dari karakteristik itu maka kemudian saya minta pandangan para tokoh tadi, itu kira-kira Solo ini yang memiliki karakteristik sebagaimana tadi disebutkan, itu kira-kira siapa? Gitu. Nah, setelah itu ada jawaban, maka kemudian saya tanya selanjutnya, menurut pandangan Bapak Ibu stakeholder itu tadi, stakeholder lintas bidang tadi, kira-kira siapa ya yang bakal muncul dalam bursa calon pemimpin atau calon wali kota, wakil wali kota di Solo. Nah, sama 2019 juga muncul beberapa tokoh itu. Di antaranya adalah ada Kaisang, ada Gibran, ada Purnomo, kemudian ada Rafiq Karsidi ketika itu, kemudian juga ada si Rahmat Wahyudi yang sekarang sudah almarhum itu, terus kemudian ada Gus siapa yang punya pondok pesantren itu. Jadi selalu ada yang kemudian tokoh Muslim yang dimunculkan setiap kali saya melakukan riset dengan teknik Delphi itu. Nah, baru dari tokoh-tokoh lintas bidang tadi, nama-nama dari tokoh lintas bidang itu, baik gagasannya tentang karakter, tantangan, dan lain sebagainya itu kemudian saya uji. Saya uji berdasarkan pendapat
masyarakat, tapi masyarakat dalam konteks ini adalah pemilih. Gitu, masyarakat pemilih di Kota Solo. Nah, tahun 2019 itu kemudian itulah yang kemudian memunculkan salah satunya adalah nama Gibran Raka Buming Raka, putra Presiden Jokowi, dan ketika itu karena dia putranya presiden ya tentu saja 3 indikator tadi khususnya popularitas itu tinggi sekali. 90%. Jadi untuk pertama kalinya disurvei melalui indikator politik itu political personal yang 3 indikator tadi itu sudah 90% popularitasnya. Kemudian aseptabilitasnya tentu saja masyarakat belum banyak mengenal, belum ngeh gitu dibanding dengan tokoh Purnomo, kemudian tokoh si Teguh Santoso yang kemudian Teguh Prakoso yang sekarang jadi wakil wali kota itu tentu saja masih di bawah ketika H-1 tahun dari 2020 itu. Tetapi dalam perjalanan kemudian kena Covid dan lain sebagainya, si Gibran ini ternyata memiliki minat yang kuat juga di dalam pertarungan pilkada ketika itu, sehingga dia banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat. Nah, kemudian pada H-6 bulan, ketika itu kan bukan bulan Desember itu pilkadanya 2020 itu, tapi sebenarnya kan sekitar bulan September toh itu. Yeah. Nah, H-6 bulan itu saya survei di sekitar bulan Januari Februari ya. Itu hitungan saya H-6 bulan, itu Gibran itu menunjukkan tingkat peningkatan political personal yang jauh lebih tinggi dibanding Purnomo itu. Maka kemudian di bulan Juni saya riset lagi, itu H-3 bulan hitungan saya, itu si Gibran itu sudah ada crossing, udah menyalip Purnomo. Gitu. Nah, lalu setelah itu kan kemudian pilkadanya diundur sampai bulan Desember itu. Oh iya. Nah, yang sekarang ini yang kita riset sekarang ini saya baru pada tahap kemarin metode Delphi sudah saya sampaikan ke masyarakat, hasil riset saya metode Delphi sudah saya sampaikan ke masyarakat melalui press release itu. Nah, sekarang ini tim saya sedang melakukan uji publik dengan dengan mewawancarai pemilih responden yang terdaftar di DPT begitu. Nah, survei ini kan banyak orang mungkin beranggapan kalau survei itu semacam bentuk penggiringan opini gitu Pak. Iya. Dan beberapa orang juga mungkin meragukan bagaimana independensi dari lembaga survei. Nah, kalau dari Solo Raya Polling sendiri apa Pak yang bisa meyakinkan publik bahwa Solo Raya Polling ini memang bekerja secara independen dan benar-benar mengambil data yang bisa merepresentasikan masyarakat gitu Pak? Satu, diawali dari metode Delphi tadi. Responden kita itu adalah tokoh yang kita pilih. Jadi tokoh lintas bidang. Gitu. Saya tidak pernah mengintercept pendapat mereka, termasuk ketika memunculkan bakal calon. Itu satu ya, okay. Gitu. Nah, kemudian ketika saya mempublish nama-nama yang 12 itu, maka ketika itu juga saya tawarkan kepada teman-teman wartawan itu, ayo siapa yang mau mengusulkan nama di luar ini? Ternyata nggak ada loh Mas. Ternyata nggak ada. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian dipahami sebagai bentuk penggiringan opini, saya kira itu kan persepsi masing-masing orang kan boleh-boleh saja. Terus kemudian terkait dengan independensi, kemarin saya juga tawarkan kepada teman-teman wartawan, nanti kalau hasil jajak pendapat saya, survei saya, uji publik saya, itu sudah terkumpul, maka sebelum saya umumkan ke masyarakat, saya juga minta itu diaudit itu oleh teman-teman wartawan itu. Jadi kita teman-teman silahkan nanti datang ke tempat saya untuk saya sediakan ini bahan mentahnya itu. Jadi kertas-kertas, tumpukan kertas yang kemudian diisi oleh tim pencacah saya hasil wawancara
dengan masyarakat itu. Gitu, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan independensi ya, begini Mas. Survei politik sebagaimana yang saya lakukan itu nanti ada benchmarknya, ada konfirmasinya. Yang selama ini kita lakukan atau juga dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sama, oleh polister yang lain, itu kalau metodologinya bagus, itu terkonfirmasi dengan hasil pemilunya. Kan nggak jauh meleset tuh. Kemarin yang di Jakarta itu juga nggak jauh meleset. Waktu saya melakukan Solo Raya Polling juga melakukan survei-survei pilkada juga nggak terlalu meleset. Jadi masih dalam ring apa yang disebut dengan margin error 5% pada tingkat signifikansi 95% itu. Gitu. Jadi ya kalau kemudian itu dipersepsikan sebagai bentuk penggiringan, kemudian tingkat independensinya seperti apa. Nah, kalau misalkan survei, kemudian tingkat akurasinya jauh berbeda dengan hasil pilkada, lah itu kemudian bisa sih dituduh semacam itu. Tapi kalau terkonfirmasi kan apa yang kemudian bisa digunakan untuk istilah pembenaran dari aspek ini, dari aspek dari aspek ini kan mergo dibayar dan lain sebagainya. Insya Allah saya sudah pada tataran tidak seperti itu, gitu. Orang boleh beranggapan seperti apa, tetapi saya akan lakukan survei dengan baik dan kemudian saya publikasikan hasilnya sebagaimana yang saya dapatkan dari tim saya. Oh ya, kalau stakeholder yang dimintai jejak pendapat, kalau nggak salah ada 19 itu ya? Iya, ada 19. Kalau nama-namanya memang dirahasiakan atau gimana Pak? Jadi begini, etika dari sebuah riset akademik itu agak berbeda dengan teman-teman wartawan. Kalau teman-teman wartawan itu narasumbernya kan selalu disebutkan. Gitu. Kalau tidak mau disebutkan kan kemudian aku jenengku ojo jadi yang disebutkan kan bisa seperti itu. Ya. Itu kan kalau tidak disebutkan itu tentu saja satu kekhususan, request kalau di wartawan itu. Tetapi kalau di lembaga riset, penelitian, apalagi saya ini seorang akademisi, saya harus melindungi narasumber saya. Sehingga saya tidak bisa dengan serta-merta kemudian mempublikasikan siapa narasumber saya. Tapi kalau misalkan mau tidak terbuka atau penjaringan misalkan Mas Ahmad misalkan Pak kemarin tuh narasumbernya siapa aja tak kasih tahu. Tapi tidak untuk konsumsi publik. Gitu. Siap. Ya. Nah kita bicara Pilkada Solo ke depan dulu Pak. Yeah. Jadi ada 12 nama dan nama-namanya juga kita sudah cukup banyak diperbincangkan. Yeah. Ya, kita coba bedah satu-satu ini Pak. Yeah. Misalnya salah satu yang paling santer Mas Kaisang ini Pak. Yeah. Mas Kaisang muncul di bursa itu. Apa Pak yang mendasari Mas Kaisang ini cukup diperhitungkan dalam bursa pilkada? Iya, dari pendapat stakeholderitas bidang tadi yang memunculkan Mas Kaisang itu salah satunya adalah ada dua faktor ya. Yang pertama adalah si kakaknya, si Gibran Raka Buming Raka itu kan wakil presiden kalau nanti hasil pemilu itu sudah ditetapkan kan dia kemungkinan jadi wakil presiden. Artinya apa? Artinya gagasan terkait dengan ada jejaring antara kepala daerah, wali kota, dengan pemerintah pusat itu bisa termanifestasi dari Mas Kaisang itu. Gitu. Yang kedua, begini ya, kalau misalkan partai politik, masyarakat, apalagi partai politik, itu mencalonkan seseorang tokoh, tentu saja sudah dengan perhitungan. Dan salah satu perhitungan yang paling menentukan, kembali lagi ke yang tadi saya sampaikan, political personalnya, popularitasnya, aseptabilitasnya, dan elektabilitasnya.
sekeren apapun tokoh gitu, kalau dia tidak punya popularitas, dikenali oleh masyarakat, pemilih, kemudian juga tidak dipersepsikan memiliki track record kinerja yang baik, itu tidak dipilih. Gitu. Kenapa muncul Mas Kaisang? Karena Mas Kaisang memiliki political personal yang baik. Selain tadi, ada jejaring di tingkat pemerintah pusat. Itu penting loh. Jadi kemarin tuh diskusinya dengan tokoh yang kemudian memunculkan karakter dari kepemimpinan Solo itu memiliki jejaring di pemerintah pusat. Itu cerminannya adalah Gibran Raka Buming Raka itu. Dengan Gibran itu di Solo, ada koneksi di pusat, dengan di pusat istilahnya itu, maka banyak sekali proyek di pemerintah pusat yang kemudian di Solo, gitu loh. Dan itu masyarakat Solo diuntungkan, gitu. Oh iya, okay. Tapi kalau isu dinasti politik ini kalau buat warga Solo seperti apa sih, Pak? Kalau misalnya apa? Mungkin ya Mas Gibran anaknya Pak Presiden, kemudian nanti Mas Kaisang melanjutkan. Di juga politik anaknya itu Pak apa Presiden. ada yang tidak dinasti? Gitu loh. Ya, maksudnya apakah warga Solo cukup Menerima gitu. menerima dengan itu atau gimana, Pak? Menerima gitu. Artinya ya memang ada sih kemudian gagasan-gagasan yang kemudian wah ini kok politik dinasti dan lain sebagainya itu. Tapi sebenarnya masyarakat Solo yang kemudian dihadapkan pada situasi real tentang politik dinasti yang dalam tanda kutip politik dinasti semacam itu lebih realistis. Dalam arti begini ya, sebenarnya di dalam politik, di dalam bisnis, apa ada sih yang tidak dinasti itu? Gitu loh, seperti itu. Saya nggak terlalu yakin. Karena apa? Misalkan tokoh-tokoh partai politik misalkan, yang ada di partai A itu juga keluarganya ada di politik. Gitu, seperti itu. Terus kemudian, apalagi di sektor bisnis, kan nggak mungkin kita punya perusahaan, kemudian kita minta orang lain terus mengelola perusahaan kita, kan enggak. Sama dengan itu, seperti itu. Dan itu kemudian kalau orang Solo itu bilang, kalau misalkan saya yang juga punya kesempatan untuk seperti itu, tentu saja saya juga akan memperhatikan anak-anak saya. Gitu, sama. Gitu. Intinya apa? Intinya yang penting itu apakah kemudian mereka dipilih oleh rakyat atau tidak. Gitu. Jangan lupa loh ya, tidak semua anaknya tokoh itu lalu ketika dia running di pemilu itu memenangi pilkada. Jangankan anaknya, dia sendiri untuk periode berikutnya aja ada yang kalah loh ya. Ya, saya pernah survei itu di tadi yang saya sebutkan tadi di Kabupaten Tegal. Di Kabupaten Tegal itu tahun 2011 kalau nggak salah ya. Saya ke sana survei di sana. Tingkat kepuasan terhadap bupati incumbent ketika itu hanya 35. Dan ketika dia running di pilkada, dia sebagai incumbent kalah. Dia sendiri kalah, apalagi kalau keluarganya, dinastinya yang maju. Seperti itu. Jadi saya termasuk yang berkeyakinan bahwa apakah politik dinasti atau tidak, yang penting kemudian apa manfaatnya bagi masyarakat. Apakah kemudian dia berkontribusi kepada masyarakat yang lebih baik atau tidak. Saya lebih melihatnya ke aspek itu, bukan kok kemudian kita setiap anaknya si A lalu karena politik dinasti kita tolak, ya enggak begitu dong. Lagian dari aspek personal juga apa sih kemudian apakah ada undang-undang yang kemudian melarang untuk itu? Kan enggak. Kalau itu justru dilarang kan melanggar HAM. Gitu. Seperti itu. Dan saya kira kalau istilah politik dinasti dan sebagainya itu kan lebih kepada jualan politik aja. Oh iya. Gitu, seperti itu. Nah, kalau bicara konektivitas dengan pemerintahan pusat, ada juga tokoh yang masuk, misalnya Mbak Sekar Tanjung. Sekarang menjabat sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, kemudian dia putrinya Pak Akbar Tanjung yang dulu Menpora kalau nggak salah. Iya, itu juga politik dinasti ya. Tapi sekarang sudah tidak menjabat ya, walaupun di Partai Golkar masih menjadi tokoh yang cukup diperhitungkan. Kalau Mbak Sekar, apa Pak yang menjadi pertimbangan? Mbak Sekar ini adalah tokoh perempuan, tokoh politik perempuan dan masih muda. Dia punya nama besar Pak Akbar Tanjung, gitu.
Kemudian beliau ini juga ketua DPD Golkar dan hasil pemilunya itu juga boleh dibilang tidak jelek-jelek amat lah gitu. Jadi saya melihatnya orang yang kemudian memunculkan Sekar Tanjung ini lebih kepada sosok perempuannya. Oleh karena itu maka di dalam riset jajak pendapat saya atau uji publik saya itu juga saya sampaikan pertanyaan apakah Bapak Ibu sekalian responden saya itu mempertimbangkan aspek gender atau tidak di dalam memilih. Itu dalam rangka menguji munculnya sosok si Sekar Tanjung dari DPD Golkar itu. Nah, lagian juga begini sih, Golkar ini kan partai di masa jayanya di Orde Baru itu sangat sangat besar sekali pengaruhnya. Nah, kalau kemudian selama 20 dekade ini kemudian dia belum bisa bangkit, ya mungkin dengan Sekar Tanjung yang ada di Solo itu ada kemungkinan itu bisa lebih besar gitu. Oke. Nah, kalau misalkan Sekar Tanjung nanti bisa kemudian masuk di pilkada, apakah sebagai wali kota atau calon wali kota atau calon wakil wali kota, apalagi kalau memenangkan kontestasi itu ya bisa dianggap sebagai mulai bangkitnya Golkar di Solo. Gitu. Kira-kira seperti itu gagasan para tokoh itu. Gitu. Oke. Gitu. Nah, ada satu nama juga yang menarik ini, Pak. Yang dengar-dengar ini sudah di-endorse sama Mas Gibran sendiri. Iya. Ya, Gus Ipri ya? Iya, katanya karena ada pertemuan Mas Gibran, kemudian Mangkunegara 10 ini dengan para relawan, gitu. Kemudian beberapa kali menjadi inspektur upacara juga, begitu. Nah, sosok Mangkunegara 10 ini apa Pak yang kemudian dipertimbangkan sebagai wali kota Solo? Karena dia sebagai seorang pemimpin Mangkunegara jelas dia memimpin sebuah projo gitu, projo Mangkunegara. Nah, begitu sekarang memimpin sebuah kota seperti apa Pak? Pertimbangan-pertimbangan yang diajukan. Iya, jadi selain nama santer si Kaisang itu, satu nama lagi yang sering disebut justru oleh rekan-rekan media itu adalah Gusti Bri atau Mangkunegara ke-10 itu. Gitu. Mengapa ini kemudian menjadi satu sosok yang sangat penting di dalam kontestasi Pilkada Solo 2024 ini? Karena salah satu faktornya kelihatannya dari simbol-simbol perilaku, gaya tubuh dan lain sebagainya itu kelihatannya memang diindos oleh Mas Gibran. Kelihatannya diindos oleh Mas Gibran. Itu muncul ketika misalkan peringatan 17 Agustus 2024 yang lalu. 23 yang lalu ya. 17 Agustus 2023 yang lalu, itu biasanya wali kota itu menjadi inspektur upacara. Biasanya wali kota yang sekarang ini Gibran Raka Buming Raka itu jadi inspektur upacara. Kalau tidak bisa wali kota karena satu dan lain hal, itu biasanya wakil wali kota. Nah ini enggak. Yang diminta untuk jadi inspektur upacara itu adalah Gusti Bri tadi. Gitu. Dan itu kemudian memunculkan spekulasi Mas Gibran ini ngelus-elus Gusti Bri untuk calon yang kemudian banyak diindos itu. Nah, kalau dari sisi positifnya, tentu saja aspek popularitas kemudian diindos oleh wali kota yang sekarang itu cukup menarik gitu. Tapi bagi saya sebenarnya ada satu catatan kepada Gusti Bri itu. Dan Gusti Bri tentu saja kalau misalkan mau running di kota Solo, terus kemudian memenangi pilkada di kota Solo, dan kemudian selanjutnya jadi wali kota, itu yang harus dipatahkan menurut saya dari pandangan saya itu adalah keberadaan Gusti Bri sebagai seorang bangsawan, seorang Mangkunegara. Karena apa? Karena
filsafat kekuasaan yang ada pada para bangsawan, kerajaan, itu berbeda dengan filsafat demokrasi. Beda, Mas. Jadi kalau para raja-raja itu memiliki kekuasaan, itu kekuasaannya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Raja di masa yang lalu itu adalah titisan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebagai taken for granted ya Pak ya? Iya, jadi karena sebagai titisan Tuhan Yang Maha Esa, maka dia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Gitu. Nah, sifat ketuhanan itu yang kemudian dijalankan dalam rangka mendidik moral warga manusia. Agar apa? Agar orang-orang manusia tadi itu memiliki moral dan budi pekerti sebagaimana ajaran Tuhan. Gitu. Jadi raja itu tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Justru tugas raja adalah mendidik rakyat, mendidik moral kepada rakyat. Pertanggungjawaban kekuasaan seorang raja itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau sistem demokrasi kan tidak. Sistem demokrasi itu pertanggungjawabannya kepada yang memilih. Gitu. Penguasa wali kota yang memiliki kekuasaan itu, kekuasaan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Untuk ngomong, untuk melayani. Kalau raja itu dalam rangka melayani Tuhan. Gitu. Tugasnya, hubungannya kepada rakyat adalah dia mendidik moral kepada rakyatnya. Agar rakyat itu budi pekertinya baik. Tidak melanggar aturan Tuhan. Sebagai wakil Tuhan di muka bumi, maka rakyat itu tugasnya adalah berbakti kepada Tuhan melalui raja. Bisa nggak mematahkan itu? Dalam konteks kekinian, maka saya sampaikan. Kira-kira kalau Gus Tibre mau pilkada itu, ikut pilkada, itu bisa nggak Gus Tibre itu misalkan blusukan ke pasar? Gitu. Ketemu dengan mbok-mbok bakul. Ketemu dengan orang-orang di pojok-pojok kampung yang ada di Solo itu. Bisa enggak? Gitu. Ya. Bisa andap asor. Kalau dulu zamannya Mas Gibran itu gini, saya masih ingat sekali itu. Ketika Mas Gibran ingin menarik simpati masyarakat Solo itu. Mas Gibran itu beli es teh di plastik itu, lalu ditenteng, kemudian diminum di jalan. Nah, yang kayak gitu itu kira-kira Gus Tibre bisa enggak? Gitu loh, seperti. Artinya apa? Gus Tibre harus membiasakan diri membangun citra diri merakyat. Gitu. Masyarakat Solo lebih suka kepada wali kota yang merakyat, bukan wali kota yang setengah dewa. Gitu, seperti itu. Ya. Nah, ini apa yang harus dipatahkan oleh Gus Tibre kalau dia mau kontestasi di Pilkada Solo, dan kemudian kalau nanti dia bisa memenangi kontestasi itu lalu menjadi wali kota. Gitu. Masyarakat Solo lebih suka wali kota yang merakyat dibanding wali kota yang setengah dewa. Gitu loh, seperti itu. Ya. Dan meyakinkan juga ya Pak, ketika nanti terpilih juga tetap sebagai wali kota yang mempertanggungjawabkan kepemimpinannya terhadap rakyat gitu. Iya. Tidak seperti raja yang kepada Tuhan tadi. Beda. Filsafat dari kekuasaan tadi itu teorinya teori Vok Dei. Jadi kalau kekuasaan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa itu adalah teori Vok Dei. Sedangkan demokrasi adalah teori Vok Populi. Gitu. Sumber kekuasaannya dari rakyat itu Vok Populi, kalau sumber kekuasaan dari Tuhan itu Vok Dei. Nah, beda ini. Nah, kalau ini kemudian bisa direpresentasikan, Vok Populinya bisa dijalankan dengan baik melalui perilaku yang merakyat tadi, itu bisa menjadi sangat luar biasa. Gitu. Kalau rakyat kemudian jadi pemimpin, merakyat biasa, Mas. Gitu. Tapi kalau bangsawan merakyat itu luar biasa. Nilai tambahnya akan lebih tinggi itu. Jadi yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya sekedar semacam tantangan begitu. Tantangan ini kalau bisa diselesaikan menjadi luar biasa. Kalau misalkan saya merakyat, memang saya rakyat. Gitu loh. Tapi kalau bangsawan merakyat itu luar biasa. Gitu loh, Mas, maksudnya. Gitu.
Gitu Mas. Kalau dari 12 nama, tadi sudah kita membahas 3 nama, ada nama-nama yang mungkin cukup menarik Pak untuk dibahas. Kalau menurut saya gini ya, Solo ini kan terkenal sebagai basis nasionalis, gitu, seperti itu. Sementara itu, kultur masyarakatnya kan sebagian besar tetap beragama Islam, gitu. Ini juga saya uji di persepsi publik itu. Apakah perlu ada kombinasi antara nasionalis dengan agama, khususnya Islam. Nah, kalau itu ternyata ada gagasan untuk mengkombinasikan itu, maka dari 12 nama tadi, itu ada satu tokoh yang kemudian aura keislamannya lebih kental dibanding 11 yang lain. Yaitu, saya sebut saja nggak apa-apa ya, Kiai Masuri. Kiai Masuri ini adalah ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Terus itu artinya adalah aura keislamannya cukup tinggi. Kalau masyarakat Solo ada yang menghendaki kombinasi antara nasionalis dan Islam, maka si Masuri ini perlu untuk dipertimbangkan. Gitu. Itu dari aspek 12 tokoh tadi ya. Karena di antara 12 tadi itu ternyata saya melihat yang aura keislamannya cukup berbeda, cukup lebih kental itu Kiai Masuri itu. Gitu. Itu satu hal. Ada hal yang lain, Mas, menurut pendapat saya terkait dengan Pilkada Solo 2024 itu. Gitu. Yaitu adalah kita tidak bisa menafikan Pilpres Pileg yang lalu itu menimbulkan suasana yang kurang, ya sebenarnya kondusif sih, kurang apa ya, tidak seperti biasanya di Kota Solo akibat pertarungan khususnya di Pilpres. Nah, kemudian ada gagasan untuk rekonsiliasi itu. Maka ada tokoh yang kemudian mengajukan sosok yang kemudian bisa kemudian dipahami atau diposisikan sebagai media dalam rangka rekonsiliasi itu. Gitu. Seperti ada semacam itu. Kemarin dari 19 tokoh yang saya wawancara itu. Gitu. Kalau nama yang muncul dari dalam rangka rekonsiliasi itu? Iya. Sebenarnya gini. Tokoh itu memunculkan klan di luar tokoh yang ada, Pak Rudi lah. Ya, saya sebut saja Pak Rudi. Tokoh itu memunculkan klan atau keluarga di luar Pak Rudi. Karena menurut tokoh ini, Pilpres kemarin kan Pak Rudi ini menjadi ujung tombak pertarungan tuh. Gitu. Ujung tombak pertarungan yang kemudian di Solo agak begitu hangat begitu kan. Nah, kalau kemudian itu lalu kemudian dipahami sebagai sesuatu yang menjadikan situasi yang kurang nyaman itu tidak elok rasanya kalau misalkan sosok yang kemudian dijadikan diposisikan sebagai bagian dari rekonsiliasi tadi dari klannya Pak Rudi. Maka kemudian diajukan klan yang lain di luar Pak Rudi, yaitu si Pak Aryo Bimo itu. Pak Aryo Bimo. Cuman kan kemudian setelah kita perluas diskusinya, nah Pak Aryo Bimo ini secara ketokohan memang cukup mumpuni di Solo, cukup berpengaruh di Solo. Tetapi Pak Aryo Bimo ini generasinya adalah generasi yang sudah angkatannya Pak Rudi. Gitu, seperti itu. Padahal Solo ini dari beberapa pendapat itu kan ada baiknya sudah dimulai oleh Mas Gibran yang tokoh muda, sebaiknya memang ketokohan muda juga yang kemudian menggantikan Mas Gibran itu. Lalu kemudian siapa itu? Maka dari berbagai diskusi yang kita perluas tadi muncul putrinya Pak Aryo Bimo, si Yasinta itu. Nah, Yasinta ini ternyata setelah kita coba pahami profilnya,
dia lebih banyak berkiprah politik itu di Jogja. Tempo hari si Yasinta putrinya Pak Aryo Bimo itu bahkan dia urutan kedua caleg DPD, Dewan Perwakilan Daerah, urutan kedua. Urutan pertamanya adalah Kanjeng Gusti Ratu Hemas. Nah, urutan keduanya si Yasinta ini. Yasinta ini suaranya cukup tinggi, sekitar 400.070 gitu, pemilih yang memilih Yasinta itu. Tetapi itu di Jogja, gitu seperti itu. Saya sendiri juga nggak terlalu yakin kalau misalkan beliau ini Pak Aryo Bimo dan Mbak Yasinta itu kemudian dia juga tertarik untuk ke Solo itu. Tetapi gagasan itu ada, gagasan itu ada. Nah, kemudian bagaimana kemudian nanti sambung bergayutnya? Ya monggo. Kita lihat situasi kita lihat respon dari tokoh-tokoh politik, respon dari masyarakat yang ada di Solo. Tetapi gagasan untuk rekonsiliasi di Solo akibat luka dalam tanda kutip Pilpres di Solo kemarin itu memang ada maksud untuk bisa dilakukan dengan disembuhkan dengan rekonsiliasi. Gitu. Seperti mungkin terakhir nih Pak, Pilkada Solo menurut Bapak mungkin sekilas melihat peta politik sekarang, apakah 2 paslon atau 3 paslon Pak? Begini, kalau misalkan lebih banyak paslon, itu sebenarnya lebih baik. Lebih baik, karena apa? Karena masyarakat memiliki pilihan yang lebih banyak. Gitu, seperti itu. Itu lebih baik. Seperti itu. Nah, tetapi ini rumus politik ya Mas ya. Rumus politik itu begini. Solo ini kan secara kalkulasi politik itu dominan dari PDIP. Gitu. Partai politik dominan yang ada di Kota Solo itu adalah PDIP. Karena itu maka PDIP itu paling diuntungkan kalau pasangan wali kota wakil wali kota itu lebih dari 2. Itu diinginkan PDIP. Karena kalau lebih dari 2, PDIP memiliki kans untuk memenangi pertarungan lebih tinggi. Dimanapun juga seperti itu, Mas. Asumsinya lawannya terpecah. Gitu, iya, ya? Begitu. Sehingga kalau dia itu bisa memperoleh suara sekitar 36, 37 itu sudah bisa menang. Artinya apa? Untuk bisa memenangi pilkada di Kota Solo, kalau 3 pasangan itu tidak perlu 50%. Dan basisnya PDIP kuat. Kalau cari 35, itu saya kira masih akan lebih mudah. Tetapi bagi lawan dari PDIP, itu dia akan merasa lebih nyaman untuk bertarung kalau head to head. 2 ya Pak. 2 gitu. Jadi ini seru ini Mas. Jadi sebelum kita masuk ke prediksi kira-kira nanti siapa yang menang, kita lihat dulu. Berapa pasangan nih? 2 pasangan atau 3 pasangan atau 4 pasangan? Kalau 4 pasangan atau 3 pasangan, maka kemungkinan secara hitung-hitungan politik itu jagonya PDIP, kalau nanti jagonya PDIP juga tokoh yang dipandang hebat oleh masyarakat, itu kemungkinan tingkat kemenangannya tinggi gitu. Tetapi hal ini tentu saja sejak awal tidak akan dibiarkan oleh lawannya PDIP. Gitu. Lawannya PDIP, lawannya jago calon dari PDIP itu dia akan berusaha untuk head to head. Gitu. Mungkin tidak tahulah monopol politiknya seperti apa. Nah, ada satu lagi yang menarik, Mas. Jika gagasan rekonsiliasi tadi itu terwujud, maka ada kemungkinan 1 pasangan calon. Karena apa? Karena yang lain nggak ada yang berani. Gitu lah, seperti itu. Karena 2 kekuatan bersatu gitu ya, Pak. Jadi Solo ini mau tidak mau, Mas, mau tidak mau, saya harus mengatakan. Mohon maaf sebelumnya. Mau tidak mau saya harus mengatakan ada persaingan antara sumber
dengan pucang sawit. Gitu loh. Iya, iya. Saya harus katakan itu. Nah, kalau Sumber dan pucang sawit ini rekonsiliasi, gitu, maka tidak ada yang berani melawan itu. Gitu loh, seperti itu. Dan pilkada selesai lebih awal. Masyarakat happy, damai. Maka kemudian tadi tokoh-tokoh yang 19 tokoh yang saya ajak diskusi tadi, itu ada gagasan rekonsiliasi. Sudahlah, Pilpres sudah selesai, gitu loh. Yuk Solo saiki dibangun bareng-bareng, gitu loh. Persaingan antara Sumber dan pucang sawit selesai dulu, ngono loh, Mas. Dan kalau itu terjadi satu pasangan, gitu loh. Karena yang lain saya menyangsikan ada yang berani, gitu loh, melawan koalisi Sumber dan pucang sawit, gitu loh. Oke, itu tadi. Gitu. Nah, kalau 3 pasangan itu artinya ya antara Sumber sama pucang sawit ini nggak terjadi rekonsiliasi, dan kemudian Sumber Sumber ini berusaha untuk head to head saja, gitu loh, seperti itu. Iya. Tapi kalau pucang sawit menghendaki jangan, gitu loh. Lebih dari 2. 3 lebih dari 3 lebih baik, gitu. Lebih banyak ya. lebih baik. Nah, jenengan pengen yang mana? Menarik toh? Iya, menarik sekali ini, Pak. Jadi kita akan tunggu nanti kalau survei yang hasil dari 12 nama ini kapan, Pak, kira-kira bisa dilihat? Iya, saya butuh waktu 10 hari ya. Jadi saya mulai pembekalan tim itu hari Jumat. Jadi setelah saya rilis hasil teknik Delphi, kemudian saya kumpulkan tim saya, ada 15 yang sekarang saya terjunkan di masyarakat untuk mewawancarai sekitar 640 ya. 640 responden yang tersebar di 80 titik. Gitu. Nah, ini saya butuh waktu 10 hari. Setelah 10 hari nanti data masuk pada kami. Kami lakukan tabulasi, kami lakukan pengecekan, kita lakukan validasi, kemudian kita tabulasi. Setelah kita tabulasi, maka kita akan buat petanya. Setelah kita buat petanya, maka baru kemudian kita lakukan analisis. Nah, kemungkinan saya akan melakukan press release itu di tanggal 25 atau 26 bulan ini. Ya, iya. Oke, gitu. kita Seperti tunggu itu. nanti Ya. hasilnya seperti apa, dan Iya. nanti tergantung masyarakat juga yang bagaimana menyampaikan hak pilihnya di pilkada nanti, dan kita akan terus pantau ya, Pak, ya, bagaimana nama-nama ini bermunculan, dan nanti paslon siapa saja yang nanti akan muncul begitu. Iya. Nah, sekian dulu Ngaso dari Tribun Solo, dan kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya di Ngaso Tribun Solo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.